itu kami memutuskan untuk mendatangi sekolah-sekolah dengan program 1 buku 1 sekolah, 1 pesantren 1 sekolah, 1 kampus, 1 pesantren 1 buku, 1 kampus 1 buku. Dan kami juga punya program baik untuk lansia. Kami mengajak para lansia untuk berkarya kerjasama dengan berbagai pihak PWRI. Dan kemarin saya ketemu ibu guru juga umur 62 tahun yang masih aktif menulis. Saya bahkan ketemu dosen yang umurnya sudah hampir 80 tahun juga masih menulis, ya. Dan kemarin juga saya berkunjung ke Museum Popo Iskandar. Popo Iskandar adalah guru, ya, daya baca dan bahasa. Kalau sudah mencapai level 8 IQ-nya pasti tinggi. Ini saya bukan mau sombong ya, karena saya berlatih menulis. Akhirnya kenapa saya dipilih jadi anak tim News Indonesia, saya juga nggak tahu ketika seumur kalian. Karena saya menulis, kemudian saya dites IQ, akhirnya saya memiliki IQ yang tertinggi 161 karena menulis. Dari kecil saya dilatih menulis, Pak, dan saya diajar 6 bahasa dari kecil. Jadi diajar untuk memiliki kosakata yang banyak, perbedaan kata yang banyak, dan hanya disuruh apa sama ayah saya adalah menulis, menggambar, baca, menulis, gambar, baca. Itu saja. Gak ada yang lain. Itu terus. Ya, sehingga sekarang pun saya fasih beberapa bahasa dan kemudian saya juga kurasi untuk beberapa bahasa pun bisa. Dan ini efeknya dari menulis. Dan orang banyak yang lupa bahwa menulis ada kaitannya erat dengan sains. Kalau saya boleh tanya, adakah ilmuwan yang tidak menulis? Bahkan Stephen Hawking pun menulis. Dan novel-novel paling lucu dan paling terkenal di dunia, siapakah penulisnya? Profesor dan dosen ahli matematika dunia. Pasti. Jadi yang mampu menulis pasti jago matematik. Yang jago matematik seharusnya mampu menulis. Dan ini yang sering dilupakan di Indonesia, ya. Padahal kalau di luar negeri, karena saya pun dari kecil di luar, keluarga saya di luar, saya tahu dari kecil itu dari SD diajarkannya menulis dan menggambar. Kekalahannya orang Indonesia walaupun juara olimpiade dan lain sebagainya, ketika di luar negeri kalahnya apa? Tidak mampu menulis. Dulu saya lagi kuliah, saya jadi asisten dosen. Bahkan untuk mahasiswa yang mau lulus pun harus belajar menulis dulu, belajar berpidato, belajar segala macam untuk bisa lulus S1. Mungkin di sini masih belum banyak yang tahu juga, ya. Jadi padahal kalau di luar negeri ya seperti itu. Dan saya dulu lagi kuliah diwajibkan baca paling enggak 200 halaman per hari, 3.000 kata setiap pertanyaan harus bisa dijawab, ditulis, ya. Dan harus membuat seminar, membuat pidato setiap minggu. Kalau kalian ingin ke depan, apalagi ingin ke luar negeri, menulis. Karena kalau enggak, kalah di luar. Kalah. Bangsa kita sangat disayangkan, literasinya amat sangat menurun, ya Pak. Bahkan 1 buku hanya untuk 5.000 orang. Kebayang gak? 5.000 orang 1 buku. Kasihan banget. Gimana kita mau meningkatkan kemampuan baca, daya bahasa, kualitas pendidikan kalau tidak menulis? Bukunya nggak ada. Bukunya nggak ada. Terus gimana dong? Sedih nggak? Sedih. Kaitannya kenapa kita mengambil nama tinta, Mas, ya Mas, ya. Ini kakakku. Kebetulan kakakku ini, kami berdua memang senang menulis, ya Mas, ya. Kami sering kolaborasi menulis. Kami lah
mendirikan Tintamas berdua ya Mas, kita berbulan-bulan bicarakan soal ini. Saya Muslim, jadi saya mengambil Tintamas ini dari ketika kejayaan Islam di masa lalu. Ya, mungkin ada yang tahu cerita Abu Nawas dan lain sebagainya. Para ulama besar zaman dulu membuat Islam berjaya karena di zaman tinta emas. Ya, jadi jangan heran kalau kesininya banyak yang rancu karena kita ada yang menulis. Padahal seorang yang dianggap keras, dianggap luar biasa beraninya pun menulis. Contohnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun memberikan pesan, ajarilah anak-anakmu sastra. Ini ada di, bentar saya bacain ya, saya lupa. Ini ada di buku kolaborasi puisi Gelegar Suara Kalbu, kolaborasi saya dengan Mas Yudi. Ya, Umar bin Khattab berkata, ajarilah sastra kepada anak-anakmu agar mereka berani melawan ketidakadilan. Ajarkanlah sastra pada anak-anakmu agar mereka berani menegakkan kebenaran. Ajarkanlah sastra pada anak-anakmu agar jiwa-jiwa mereka hidup. Ajarkanlah sastra kepada anak-anakmu sebab sastra akan mengubah pengecut menjadi pemberani. Ini Umar bin Khattab yang ngomong. Dan ini banyak dilupa, ya kan? Banyak dilupakan ya. Padahal intinya dari setiap perubahan adalah dengan menulis. Kalau diperhatikan, tidak ada sejarah tanpa menulis. Betul nggak? Betul ya? Tuh. Apa ada orang hebat yang tidak menulis? Nggak ada ya. Bahasa dan tulisan adalah bukti peradaban, bukti kualitas, bukti kehormatan di dan bangsa. Terus kalau bangsa ini nggak ada yang nulis, ya, itulah kenapa saya datang ke sekolah-sekolah. Saya ingin mengajak semua para guru dan siswa untuk bisa menulis. Ya, dan kami dengan tim dari kami berkenan untuk mengajarkan, mengasuh. Kami memang baru Tintamas ini baru workshop, baru launchingnya tanggal 1 Agustus yang lalu. Ya, dengan launching workshop menulis untuk di jurnalistik adalah saya wartawan investigasi. Tapi saya senang sastra dan akhirnya saya memiliki ciri khas sendiri ya. Kalau di Google silahkan dilihat lah, saya nggak bisa bohong kok, di Google saya banyak banget. Buku saya yang pertama yang diambil oleh Kompas adalah Wahai Pemimpin Bangsa Belajar dari Saxon. Jangan lihat judulnya ya, ini sebenarnya adalah politik. Ini diluncurkan oleh Gus Solah almarhum, ya, dan juga Panglima TNI tertinggi waktu itu Pak Kiki Syanakri, juga beberapa petinggi BIN. Lalu yang kedua, buku saya ini Ayahku Inspirasiku. Ini buku bukan biografi, tapi sebenarnya bukan biografi, tapi saya menulisnya dengan cara novel. Ya, ini diluncurkan oleh Pak Yusuf Kalla, dan waktu itu juga ada Pak Habibie, ada Pak Arifin Siregar, Dewi Motik, Raisita. Ya, waktu itu diluncurkan oleh dihadiri oleh 1000 pejabat negara di Medan. Ini udah dibagikan di perpustakaan seluruh Indonesia. Dan yang baru-baru ini diluncurkan di Malang ya Mas ya, di Swiss Bell bulan Maret lalu. Saya dan Mas Yudi kami meluncurkan buku ini, Seni Politik dan Perjuangan, di mana bisa dilihat dan menjadi contoh bagaimana menulis
campuran ya, menulis harus punya jati diri sendiri, punya kemerdekaan. Jadi nggak perlu takut dengan teori. Lalu adalah kumpulan puisi langit, Gelegar Suara Kalbu. Ini adalah kumpulan puisi saya bareng sama Mas Yudi. Dan satu lagi buku Mewarnai Gambar Puisi, di mana saya menggambar, melukis. Saya menggambar dan melukis, ya. Tapi juga ada puisinya. Di sini saya ingin semua untuk mewarnai bintang agar gelap pun menjadi terang. Jadi saya menari, melukis, menggambar, menari, membuat lagu, itu yang saya anggap adalah puisi saya. Semua adalah puisi. Ya, mungkin sebentar lagi juga kami akan pentas dengan beberapa kawan saya ya, baik dari selebritis juga penyanyi dan seniman. Kami akan pentas bareng di Jakarta untuk puisi saya, puisi Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Cerita sejarah Indonesia yang ditulis dengan puisi, dengan musikali puisi, dengan teater. Dan tadinya kami juga ingin ada seperti paduan suara, tapi paduan bukan menyanyi, tapi adalah para guru, murid-murid kami yang membacakan puisi ikut pentas dengan kami. Dan kemarin juga saya di Ponorogo, kebetulan saya belum sempat kemarin ketemu dengan Pak Bupati. Saya juga belum sempat menghadiri undangan dari Gontor ya, tapi kami sempat bertemu. Dan ya mungkin kami juga akan pentas juga di Ponorogo. Karena kemarin saya terkejut sekali ketika di Ponorogo, luar biasa. Ponorogo, Pak, mungkin Malang kalah nih. Maaf jangan tersinggung. Di sana literasinya luar biasa. Ketika kemarin saya workshop, ada Ibu Kadis dan segala macam juga ya, saya sempat ngobrol-ngobrol, jumpa juga. Saya hadir di sana, workshopnya tidak terduga. Ada lebih dari 250 guru SMP dan madrasah yang ikut, dan hampir 900 siswa yang ikut. Luar biasa ya, Ponorogo ya. Lalu ketika saya hadir ke SMA pun, SMA 1, itu SMA di pinggiran, bukan di kota gini Pak. Sebelahnya masih sawah dan hutan. Luar biasa, 50-an anak sudah nulis novel, sudah nulis buku puisi, sudah juara segala macam, gurunya. Bahkan udah ada yang juara nasional, nulis bukunya udah 10 biji. Itu di pinggiran. Malu gak ya di kota? Malu ya? Di Ponorogo luar biasa. Dan saya ini akan dijadwalkan lagi untuk program satu buku. Bagaimana tanggapan Bu Mariska terhadap orang yang menganggap bahwa buku dengan genre romance atau horor dibilang kurang bermanfaat? Terima kasih. Nah, kebetulan sampai hari ini saya mengampu di kurikulum. Sebenarnya pemerintah secara resmi itu sudah menitipkan bagaimana anak-anak kita ini terlatih dan terbiasa berliterasi. Bahkan di dokumen yang kami susun berdasarkan permintaan pemerintah itu sudah 5-10 tahun yang lalu. Namun kendala ketika kita menanamkan literasi, membaca, menulis, itu begitu rumit yang kami alami. Perkembangannya sangat lambat, sangat lambat. Nah, ini kami untuk diri saya sendiri atau mungkin juga untuk teman-teman dan anak-anak, bagaimana sih triknya supaya kita ini ada kesadaran untuk membiasakan diri. Kalau tadi di Jepang diceritakan di atas kendaraan selalu mencari lagu. Karena kenapa? Karena di dalam menulis itu butuh
rasa. Saya selalu bilang, saya sorry gitu ya, saya orang yang protes sama teman saya sendiri, Rocky Gerung. Sorry ya, saya nggak sepakat sama kamu cuma pakai akal sehat, kalau saya pakai kalbu. Kalau akal itu isinya cuma data, fakta, asumsi, persepsi. Kalau hati, kamu nggak bisa sebutin. Kalau otak ya segini aja, kalau hati bisa disebutin nggak? Berapa luas sih? Sangat luas. Ya, bahkan di dalam filsafat pun akhirnya diajarkan bahwa yang namanya orang logis itu adalah kemampuan keseimbangan antara logika hati dan logika otak. Itu dari dulu. Jadi kalau misalnya kita cuma pakai nalar doang, nggak punya kemampuan logis, terbatas. Oke, relax. Semua relax. Tenang. Oke. Bayangkan kita ada di depan pintu teater. Kita mau masuk